آله وصحبه وزوجه وذريته ومن تبع أيديه وصوصا الشيخ عبد القادر الجليل بن خالد السيد محمد بن أبي وسلم البدري سوى لنا محمد رسول الله البدري وسيشيخ لنا البدري وسيدنا البدري وسيجعل المسلمين عند الله وعليه وسلم المسلمين البدري وسلم البدري وسيحه سيدي من الدنيا البدري وصوصا جاء بصمد وصوصا محمد بن أبي وصوصا لنا من أجمعين وصولي وقوله ما سلسلة وقضي نار تسبين إليه الله تشكره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم الدارين آمين. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Semua alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam, memberikan nikmat kesehatan, kehafiatan, taufik hidayah serta hidayah. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat kembali melaksanakan majelis kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdiri diawali dengan supaya maghrib berjamaah dan juga bikin sembahyang hajat berjamaah pula. Semoga hajat kita hajat dunia dan hajat akhirat diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari baik junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat karamah dan yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Allah, melanjutkan pembicaraan kita pada 2 minggu yang lewat. Itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Al-Fattah yang ke-19 dari 99. Sampai kepada di dalam hidup kita selalu berhajat agar dibukakan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang muskil atau apa-apa yang sulit. Yang sulit dimudahkan Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu perbendaharaannya. Di antara perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang kita perlukan agar dibukakan Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan itu, kita harus melaksanakan adab dan syarat-syaratnya. Ketika sudah memenuhi adab dan syaratnya, apa yang kita hajatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rezeki, maka hendaklah baginya senantiasa berdoa dan berusaha dengan adab dan syarat-syaratnya. Jadi doa dan usaha itu senantiasa berbanyak. Jangan senantiasa kita berusaha saja berdoa atau berusaha. Usaha apapun yang jelas usaha itu halal, ya. Jadi usaha apa aja menghasilkan atau menghasilkan banyak atau sedikit, ya kan? Tidak terlalu penting. Yang jelas apa yang kita usahakan itu barakah. Sebab barakah itu, ya kan, ziaratul khair bil ilahi, ya, bertambah kebaikan nang diandak lalu Tuhan dalam kita. Biar nak apa aja banyaknya, bukan ada barakah. Ya kan?
Yang penting sedikit berbakat, tapi tentu namanya berbakat lebih bagus lagi ya Allah. Sedikit berbakat bagus, banyak berbakat ya Allah. Makanya Habib Idrus kamar itu orang sugih itu sini bukan banyak duit, tapi orang sugih itu adalah dermawan. Siapapun yang dermawan itu sugih harusnya. Nah biar orang pas-pasan hidupnya, tapi dermawan itu ngaran sugih. Biar banyak bisa duit, tapi kada pemberian. Ya. Jadi kadang-kadang orang maaf ya, orang-orang sugih itu ya kan kerennya itu berimpak atau bersedekah ya kan, dan memang itu kewajiban ya kan. Ada hak-hak orang lain ya kan. Nah, tapi kadang-kadang mohon maaf, kasugihan itu di pikirannya adalah hasil usahanya. Kalau yang merasa hasil usahanya, maka ngalih benar mengeluarkannya ya kan. Nah jadilah sugih itu aja Habib kemarin itu adalah dermawan walaupun hidup pas-pasan. Dan barang siapa menghendaki bukan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu, maka hendaklah baginya berdoa dan belajar dengan adab dan syarat-syarat juga. Berdoa juga ya kan. Cuman jangan semata-mata berdoa, usaha juga yang belajar ya kan. Memang rata-rata orang pintar-pintar, orang cerdas itu kebanyakannya untuk buku, untuk belajar ya kan. Apalagi kita saat ini dihadapkan oleh permasalahan yang tidak kunjung habis-habisnya ya kan, karena faktor lingkungan. Anak-anak kita anak halus-halus sudah kita bekali dengan berbagai macam mainan ya kan, tapi mainan yang tentu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya Allah. Wah ini anak-anak tuju lawan api, bahkan pintar pada Tuhan ya kan. Nah itu ketika apinya disita, dia ngambek menangis segala-galanya ya kan. Nah jadi terpaksa kita bilang api pulang. Maka pintar badainya anak terdekat ini ada bahaya, ada bahotak tahu badainya. Nah habis kotanya tahu mainan di download bawahnya ada rami kan ya Allah. Sudah luar biasa tugas kita ini bukan semakin ringan, tapi justru sebaliknya semakin berat ya kan. Otak-otaknya itu sudah dibekali dengan hal-hal yang mungkin mengakibatkan kepada akses pengetahuan agama itu sukar masuk. Apalagi lagi memang ya Allah. Kita aja tuh namanya dari dia masing-masing orang tahu jawab kita sebagai orang tua kayak apa, kira-kira mengantisipasi yang terbaik. Di samping minta doa ya atau berdoa surat ya. Tapi ini kan usaha juga lah. Berdoa aja, tapi kita kan berusaha karena awal juga ya kan. Atau berusaha kan sing doanya ada awal juga. Jadi kan dua-duanya itu tentu berberingan ya. Barang siapa menghendaki dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu kemenangan, maksudnya kemenangan di sini kemenangan melawan hawa nafsu, bukan kemenangan berkelahi lagi. Maka hendaklah ia senantiasa berdoa dan bersungguh-sungguh mencapai kemenangan itu. Ya kan? Jangan kalah kita lawan bisikan-bisikan yang kira-kira menjerumuskan kita. Nah, maka ini tentu tantangan yang paling berat. Ya kan? Bahkan suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan setelah perang yang besar seperti perang Badar, apa kata Rasulullah? Ini bagian kecil daripada kita menghadapi
peperangan. Tapi peperangan sesungguhnya adalah peperangan menghadapi hawa nafsu. Itu ada di diri seorang juga ya. Para ulama mengatakan nafsu itu kan singkatan ya, non pasin, non itu nisa, ya kah? Pak itu polus, ya kah? Jadi babinian kata jualan lelakian kata jualan babinian, ya kah? Maka terjadilah perkawinan yang diawali perkenalan dan titik-titik di awal. Jadi mengerti jauh bertahan, ya kan? Tuh, nisa. Nah kedua pulus itu duit. Ya, ada duit urusan lancar, adul. Ya kalau ada duit urusan lancar, ya kan? Gaulal pulus selahalakan lupus, ujung ada berduit itu terkadiri, ya kan? Ada duit abang sayang. Kan ada duit abang malayang. Jadi duit itu luar biasa. Ulus. Nang nomor 3 sin jabatan. Saling geser-geser jabatan anak jabatan ini ulus kawannya yang jadi. Menyerap ulus lancar urusan ya. Nah itu. Katanya arrasi wal mursasi pinar, suguk menyuku itu dalam neraka, ya kan? Hati-hati benar gitu ya kalau supaya lancar urusan ya. Itu ada rahasia umum lagi ya kan? Baru ada kata-kata duit administrasi. Juga jadi administrasi duit, tapi duit administrasi itu banyak. Jangan kita itu mengurusakan KTP, mengurusakan kartu keluarga, ya kan? Wajar aja Pak ya kalau karena kita ini mungkin kesibukan, jadi ada aparat yang mau nama mengurusakan, ya kan? Sekedarnya lah. Aku mau yang urusnya tapi 1 juta. Nah itu 1 juta tahun ini. Kamar banzi itu beserta 1 juta ongkos minyak. Kamar banzi itu 1 juta kan minyaknya. Ya kan, supaya lancar. Hati-hati. Makanya dalam hal menuntut ilmu biarlah sudah temakan racun naka itu, ilmu itu baru masuk. Sebab modal utama itu cara berguru adalah halal supaya ilmu bermanfaat itu masuk dalam otaknya. Ya. Itu modal pertama halal. Asa untung aja lah. Ya kalau barang siapa menghendaki dibukakan oleh Allah pintu rahmat, maka hendaklah senantiasa berdoa dan berbuat baik. Ya kan? Kita ini senantiasa berharap rahmat, wabil khusus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Bahkan kesenangan kita di akhirat kita kadang lain kadang bukan karena rahmat Tuhan. Ya kalau maka rahmat Tuhan ini berwujud. Ya kan? Siapa wujudnya? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Bahwasanya diri awak Rasulullah itu adalah rahmat sebuah. Ya kan? Artinya apa? Orang yang senantiasa istiqamah membaca salawat maka senantiasa dilimpahkan dengan rahmat itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ya Tuhan wahai Muhammad katakan wahai Muhammad kalau engkau itu cinta sama aku kata Allah, cintailah Rasulullah.
Apalagi tadi rahmat baikku, ya kan? Tuh. Jadi banyak membaca salawat itu berarti banyak pula rahmat yang ada pada dirinya kita. Barang siapa menghendaki dibuka di Allah pintu kesehatan, maka hendaklah ini senantiasa berdoa dan menjaga pantangan atau pemantang. Ya kan? Sehat pun juga berdoa, ya kan? Pun juga berusaha zahir dan batin ya Allah. Makanya ketika Al-Mukarramil Fadil yang ngurus Kumpul ketika itu tahun 2005 meninggalkan tanggal 5 Rajab. Ya. Nah jadi ketika itu sebelumnya setengah bulan atau 20 hari sebelum itu beliau mendapatkan penyakit yang cukup kritis. Ya, karena apa? Karena cuci darah 2 kali seminggu. Ketika itu menelpon ke almarhum arwah di bawah. Ya kalau nih bin sini menelpon, ya kan? Apa aja arwah di bawah? Nah, ke rumah sakit. Ada orang-orang wali itu tahu isyarat itu sudah, tahu sudah. Tapi apa yang menampaikan orang-orang wali aja bagus, ya kan? Nah itu juga kita ya lah, kamu ada sakit usaha ya. Majar kalau rumah sakit harus ya kan? Ulun malam yang kemarin itu ya, malam Rabu yang bulan kemarin itu, malamnya kan apa aja loh sih? Siangnya rumah sakit. Ya, dunia kalah. Malam sehat walafiat, siangnya ke rumah sakit. Jam 1:30 ke rumah sakit hari itu. Ya. Kalau ini ada puskesmas, kayak puskes ya Allah. Ada surat pengantar mungkin ke rumah sakitnya. Mungkin ada ke rumah sakitnya langsung ya Allah. Biasanya ke rumah sakit itu langsung ke IGD ya Allah. Atau ke mana itu? Ke masing-masing sakit apa itu kan ada pos yang masing-masing ya kan. Tapi kalau yang itu pakai kejutan ya kan, itu biasanya kayak IGD ya. Jadi terkait dengan pemantang ya kan, dulu pernah akan itu biasanya kalau sekolah kapal rata-rata penyakit katalan, apalagi ke Martapura, dia sekolah ke mana itu kalau di Martapura itu di Sungai Sipai itu, Darul Hijrah. Itu rata-rata akan itu kadang dalam di sekolah situ, ya kan? Dulu kan ulun surah, anak ulun kan di Darussalam, penyakit ketalan, ya. Jadi karena pemuyak lah, obat ketalan itu pada hitungan lagi macamnya, ngaran-ngarannya tuh nah, ya kan? Jadi mendatangi karena dokter. Ada di Martapura itu Dokter Faisal, setingkat di bawah Dokter Ganda. Dokter Ganda Dokter Ganda itu kan obat gatalan di pasar bedanya. Dokter Ganda itu dilihatnya penyakitnya ini mengulas orang. Nah ini obatnya. Kasihkan seorang, tapi Pak masuk tak urusannya. Konsultasi aja 350. Pander aja lawannya 350.000 lagi ya. Ikan penyakit ini katakan ini kemana sana sini. Yo. Jadi Pak datangnya Dokter Faisal. Dokter Faisal ini menurut malah dokter nang alim juga ya kalau maksudnya itu kan ada Pak
aktivitas tasbih itu. Jadi ketika itu mau baca Al-Quran. Nah, imbas itu, ayo periksa. Jadi dia sendiri makanannya apa? Ujar dulu, nah dulu ini kan pernah makan di Wakaring. Nah, ini makan yang tahu. Ada bujuran ya kalau. Nah, disitulah dokter Faisal Bapak obat ini ujar dokter Faisal ada artinya. Nang iyanya itu pemantang. Jadi dokter Faisal, pian anak pian ini nah memakan obat gatalan, pemantangnya itu kada dihindari. Sekarang pian makan obat ada artinya. Jadi pemantang nang paling iya. Ya kan? Bawa obat itu gampang, tapi pemantangnya nang alih dia. Ya. Jadi pemantang ini sama lah kada ada syarat ketika kalau doa ya Allah. Ada banyak adab dan syarat untuk diterimanya doa. Dan telah disimpulkan di beberapa ulama ke dalam 3 bagian. Yang pertama adab yang dilaksanakan sebelum berdoa, adab yang dilaksanakan sewaktu berdoa, adab yang dilaksanakan selesai berdoa. Ada 3 hal. Yang pertama adab yang dilaksanakan sebelum berdoa. Sebelum berdoa itu apa dulu kita perlukan? Kita perlu menjaga perut jangan sampai kemasukan yang haram. Itu yang pertama. Ya kan? Makanan yang halal akan melahirkan kekuatan yang baik. Nah, itu syarat yang dilaksanakan sebelum berdoa. Ya kan? Yang kedua, mengembalikan hak-hak kezaliman yang pernah diperbuat, baik itu masalah harta ataupun kehormatan. Nah, ini barat-barat nih. Hablum minallah itu gampang. Kada gampang banget, cuma bahasanya tuh dibandingkan dengan hablum minannas. Sebab hablum minallah dengan mudahnya Allah menerima doa kita. Ketika hablum minannas tidak akan pernah Allah menerima doa kita kecuali kita berakuran daul gawanan pernah kita hari ini. Ya kan? Jadi hati-hati pada tuh mengembalikan hak kezaliman yang pernah diperbuat baik masalah harta atau kehormatan. Yang berikutnya yakin bahwa doa yang kita mohon itu didengar dan diperkenankan oleh Allah. Kita perlu rusak bersungguh-sungguh kita itu husnuzon lawan Tuhan. Jangan lihat kalau ada di pikiran itu jangan-jangan karena ini Tuhan, jangan-jangan nah itu kan ada nak itu. Nah, bisa kadang terima Tuhan tahu nah. Nah, ya Allah. Lamun sudah memang syarat dan adabnya sudah terpenuhi banyak mengumpulkan doa kita. Ya. Nah, kayak dulu sama apa? Ya kan? Kalau kita berdoa itu minimal apa? Doa yang sama lawan batanam apa semalam bayar 40 hari minimal. Ya, sebab menghasilkan lakas itu maka bayar. Ini bukannya bagus, ya Allah, disiram, dipupuk segala-galanya, pakai ekstensi, pak ekstensi macam-macam lah, ya Allah, hanya ditanami. Setengah bulan pian cabut, imban pias cabut lah pian tanah pulang. Menghasilkan 40 hari. Makanya amalia itu batal apabila ia tercabut. Ujar dulu mah jamaah babinian tadi. Bukan biyanina. Bujur aja mau pergi kapan malam. Tapi kan ada orang pesaruan di Mas Maghrib. Pas kata baca mulai 21 bulan. Maka 40 hari. Kita boleh pulang ya. Nah, mulai 1 bulan jadi ya kan? Maka itu sebab ujar Habib Ali lah Al-Habsyi Yazidin khadamnya kata keluar
Ya kalau menanamnya ada keluar, ya kita hendak dimakbulkan. Semua amal pun besian hadam. Ya kan? Nah itu. Minimal 40 hari seumur bayam. Itu hanya sekadar bayam. Lagi itu kalau rumah. Lawan aja bangun. Hanya menghasilkan buah. Ayo bikin. Itu sekedar bayam tuh. Bayam tuh larang lah. Hah? Berarti aman murah-murah aja tuh lah. Kalau ada ayah apa, kalau apa namanya itu amal-amal yang larang-larang itu seperti orang petanam giur. Berapa tahun hanya menghasilkan. Nah, iya kan? Tanam bani aja gitu setahun. Enak lakas kita ini lakas terus. Berdoa tuh hendak lakas pada dikabulkan. Tapi berdoanya kada usuk. Siapa yang salah? Kita yang salah. Ya kan? Jangan ada keinginan untuk mencoba-coba amalan atau berdoa. Coba nih, coba amalan, coba apa? Berbeda sugih. Dada amalan itu coba-coba. Abang, bangga coba-coba, lucu juga ya. Ya kan? Nah itu. Jangan mencoba-coba amal. Amal itu jangan walau sedikit ada uang. Walau sedikit tapi terus menerus. Ya Allah, biar sedikit aja, biar aja kayak apa orang. Ya kah? Kita mendengar sini fadilatnya gana, lalu amalnya ulang. Ya kah? Semalam kan bisa Yasin itu kan hati Al-Quran. Pian membaca Yasin itu sama lawan membaca Al-Quran satam. Sampai kapan puluh hari kita mau melakukannya? Menjadi dada lagi kan Yasin itu. Nih kalau kita pikirkan, ya kan? Ini ada salawat pulang ya kalau lah. Salawat, sekali baca salawat, sama pahalanya lawan hatam delain. Ya kan? Kalau membaca ulang salawatnya ya kan? Karena sampai seminggu kering. Nasib aja lagi ya Allah. Nah, bisa mendengar orang lagi nanti gana sedikit. Sekali membaca salawat itu sama lawan 70 kali hatam delain. Sekali kan bacanya. Kita tahu nak tujuh nak itu ya Allah. Ada usaha kayak itu gini baca salawat aja. Salawat Muhammad ini kan sudah banyak 20.000 aja gitu sehari. Salawat Muhammad sudah sebanyak. Ya ini kada. Ya ujaran perkara paling pak limul fadil haji kesalahan libas sasar jadi 350. Sallallahu alaihi wasallam hadamnya luar biasa tuh. 350. Ada orang pasaruan libas sasar. Ada apa yang terpikir mengqada amal adakah? Adakah? Lamun amal ini ada tagawari ini kagak kainak awakah kawa amal itu dikabah supaya kita istiqamah. Kadang yang sembahyang aja panik kagak amal dikabah. Ada kita dikata biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Bujur kan? Sudah sedikit amal ya kalau lalu biarlah berlalu. Nah ya Bapak. Ada lagi cara hidup kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ujar Tuhan kadang mengolah manusia dan jin kecuali dia semata-mata mengabdi lawan aku. Ujar abah guru sakumpul membaca salawat itu sehari 10 jam. Ya kan? Cucuk aja tuh ya ada tararupak Abdul Alim ala Abdul Alim ala Sayyid Kawakib Abdul Alim ala Abid Kafadil Kamari ala Sayyid Kawakib. Ya. Kelebihan orang alim itu sama dengan bulan dan bintang.
Makanya ketika pian ziarah kepada kubur orang alim, asal syarat-syarat tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat kita ziarah, sama lawan sidin lagi masih hidup ya. Makanya orang ketujuh ziarah. Kalau ujar apa ya? Hah? Udah kah? Karena juga hidup aja. Pas dia kalau tuh kita kena sempat belajar sih duduk di sini lah. Maka di sini sama orang lahir, ulang lahir itu ngarannya Abdullah lawan Abdurrahman. Abdullah ini umurnya 100 tahun mulai lahir, beramal sampai mati. Abdurrahman ini kada amal, cuma ingat duduk di majlis orang wali Kutubul Gaus, hanya sekedar memecah telur. Ganal pada Abdullah yang beramal mulai lahir sampai mati. Halanya ya namanya belum diarahan. Apakah orang yang Kutubul Gaus itu mati atau hidup sama? Sekedar telur nang memecah telur nang mantah. Lamun memecah telur nang masak itu salah menguyak. Menamata itu, awaslah. Sajam kau macah telur itu. Nah, sekedar itu Abdullah mulai lahir, mulai balik sampai 100 tahun ini beramal. Ganal Abdurrahman sekali duduk aja di majlis orang Kutubul Gaus. Ya, sama jalur ziarah, ya kan? Ya, orang ziarah itu Kutubul Gaus. Karena ada orangnya Kutubul Gaus kalau Datuk Kalampayan Kutubul Gaus, Datuk Kaskol Kutubul Gaus, Gulu Sekumpul Kutubul Gaus. Nah lainnya orang pada tahu. Kutubul Gaus itu apa? Kutubul Jamia, Raja Wali sedunia. Pangkatnya itu adalah pangkat yang paling tinggi, jenderal yang paling tinggi. Itu Kutubul Gaus namanya. Bisa dikatakan Kutubul Akwal, bisa dikatakan dengan Kutubul Jamia. Menghimpun seluruh hal kutub ada di awak Sidin. Sidin karena mati, bahkan Sidin Bapander orang wali nang mati Kutubul Gaus itu lebih hebat daripada Sidin. Kalau masih hidup Sidin cangkang kamukanya melihat di belakang kada melihat. Tapi kalau Kutubul Gaus itu mati meninggal dunia, maka tidak ada hijab. Kiri, kanan, atas, bawah, muka belakang sama. Ini orang nggak tujuan untuk ziarah, ya kan? Nah, atas sama dengan sholat aja. Yang wali kutub itu ada kutub tingkat RT, ada kutub tingkat desa, ada kutub tingkat kecamatan, ada kutub tingkat kabupaten. Ada kutub tingkat provinsi, ada kutub tingkat nasional, ada kutub tingkat internasional. Nangaran Kutubul Gaus itu adalah kutub internasional, seluruh dunia berkiblat ke situ. Nah, apabila orang wati Kutubul Gaus itu samunyaan pusaka mulai Nabi Adam, nah sampai tabi-tabi terkumpul di seundakannya.
Nah, ulun pernah melihat, ya kan? Ulun pernah melihat bahwa Abah Urus kumpul itu ada bisian tungkat Nabi Idris. Kenapa? Karena ketika itu kamanakan ulun nikah ke Banjar, disuruh Abah Guru membawa tungkat Nabi Idris. Pangulanya nang kegilaan. Aku cara buruk karena kamu mau ikam, engkau ini dia bawa. Pengulunya berpulang. Betul gaus. Itu ada, jangan begini. Itulah ada kata yang besar selain kata kecil yang biasa kita dengar seperti berwudu sebelum berdoa, menghadap kiblat dan lain-lainnya. Jadi ada bertakon dulu, bolehlah guru biar pembacaan itu berapa? Bolehlah baca salawat itu berapa? Boleh aja dulu. Tapi kada badam, boleh aja. Ya kan? Tapi kada badam. Lamun kada badam ya apa jalur ajar sini atau malam dia ta'adab bahwa orang kada badam itu salam biawat. Kau kada? Nah, apalagi baca Quran sambil berapa? Baca salawat aja sambil berapa? Boleh aja, kada badam. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu derajatnya tinggi daripada ilmu. Ilmu itu di bawah adab. Nah, itu perlu digarisbawahi. Itu adab ketika dilaksanakan sebelum berdoa. Adab dilaksanakan sewaktu berdoa. Apa adab dibilang ketika berdoa? Jangan berdoa untuk meminta sesuatu yang haram dan makruh. Nah, haram tidak boleh kita meminta berdoa. Ya Allah, ya mudahkan aku menjadi maling supaya bisa menghilang. Bisa menghilangkan yang mana? Orang akan melihat kan. Padahal itu yang ada hilang yang mana? Ya Allah. Seorang ada melihat aja. Hilang ya Allah. Orang tahu dong melihat hilang lah. Iya. Untuk menilai jago maling, kalau hilang tuh yang nyebut obat sudah. Sekarang bacaannya sama, ya kan? Kayak sekarang orang mata gue itu bacaannya sama juga sekalinya. Tapi dia orang masuk, dia keluar. Nah, di kita tuh masuk, dia keluar. Ya. Punya itu ya, mana ulun lah. Jadi anak mengimpi. Wah itu jadi aku mau dibari mau malakan. Kalau kena mandul ditimpas dia ya. Mau dibari mau malakan itu. Tapi lain amalannya. Dikam, keluar masuk, ada pemasuk keluar, kan salah kalau nah keluarnya Allah dia. Oh Allah keluar, lamun Tuhan itu ya sudah ada tetes. Juga sesuatu yang kita tidak tahu baik buruknya akibat sesuatu itu bukan boleh kita berdoa kecuali digantungkan dengan jikalau baik bagiku. Nah itu bisa dulu kita berdoa itu seandainya baik bagi ulun ya kan itu dikabulkan ulunnya. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan i'tikad yang benar, yaitu yakin bahwa tidak dapat memperkenankan doa itu selain pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ketinggalan kewajiban yang fardu. Kita berdoa tapi sembahyang tak sembahyang.
Itulah perkara yang sangat perlu diperhatikan selain adab-adab yang biasa kita dengan seperti membaca basmalah, hamdalah dan salawat. Doa kita itu diantar dengan salawat, dibuka dengan salawat dan diantar dengan salawat. Ya Allah. Hamdalah, alhamdulillah, ya Allah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, itu sudah terbiasa. Kalau kita bahatan doa, insya Allah kita sekali lagi adab yang dilaksanakan sesi berdoa. Kita dalam halal, mudah dalam manfaat barakatnya. Bila kita berdoa. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ma'alatan wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman sakana bi'amri subhanahu sakana bi'amri subhanahu sakana bi'amri wa ja'alna ya Allah mahbuban bi huduri hamdani wa ja'alna ya Allah mahbuban bi huduri hamdani wa ja'alna ya Allah mahbuban bi huduri hamdani zidna 'ilman sakana rahmatan wa mahabbatan syukur wa rahmatan masruhi wa ma'alimin 'ala wa tazahab wa ta'ala من الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وقنا شر من الطاعه. ربنا تقبل منا انك وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم وذكر ربنا ربنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.